Kembali lagi bersama saya rekan investor sekalian, investment spesialis dari PT Mirai Aset Sekuritas. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate laporan keuangan kuartal 2 yang dimana dari periode Januari sampai Maret 2023 beberapa perusahaan telah mengeluarkan laporan keuangannya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan buka untuk kinerja keuangan yang berlangsung dari 4 emiten yang telah kami pilih. Yang di sini ada PT Astra Auto Parts, ada PT Wismila Inti Makmur Tbk, lalu ada PT Adi Sarana Armada, dan juga ada PT Bluebird Tbk. Ada 4 perusahaan yang kita akan pantau untuk laporan keuangan kuartal 2-nya. Kita mulai dari PT Astra Auto Parts dengan kode saham Auto. Nah, kita langsung ke laporan laba rugi. Untuk PT Astra Auto Parts untuk kuartal 2 2023 sampai Juni, PT Astra Auto Parts dapat menghasilkan pendapatan sampai 9,3 triliun rupiah, meningkat dari yang sebelumnya hanya 8,5 triliun. Ada peningkatan sebesar sekitar 800 miliar dari tahun sebelumnya dalam periode yang sama. Secara pendapatan, ini sentimen positif bagi PT Astra Auto Parts. Lalu kita lihat juga beban pokok pendapatan juga terlihat meningkat sedikit dari 7,4 triliun menjadi 7,9 triliun. Nah, untuk laba tahun berjalan, PT Astra Auto Parts sampai kuartal 2 2023 menghasilkan laba yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk yaitu sebesar 800 miliar rupiah, meningkat hampir 100% dari tahun sebelumnya yang sebesar 432 miliar rupiah. Secara kinerja, kalau kita lihat dari profitabilitas, PT Astra Auto Parts untuk tahun ini memang positif. Dilihat dari pendapatan yang meningkat dan laba bersihnya meningkat hampir 100%. Ini sentimen baik bagi PT Astra Auto Parts di tahun 2023 ini. Jadi secara kesimpulan, kinerja keuangan sampai kuartal 2023 ini untuk PT Astra Auto Parts tergolong masih sangat baik. Lalu kita lanjut ke emiten yang kedua, yaitu ada PT Wismila Inti Makmur Tbk. Sampai kuartal 2 2023 menghasilkan penjualan itu sebesar 2,3 triliun rupiah. Meningkat juga dari tahun sebelumnya hanya sebesar 1,6 triliun rupiah. Lalu juga peningkatan pendapatan diiringi juga peningkatan dari beban pokok penjualan yang meningkat lumayan. Ada peningkatan sebesar 500 miliaran yang menyebabkan hasil laba kotor yang dihasilkan oleh PT Wismilak sampai kuartal 2 2023 yaitu 609 miliar. Meningkat hampir 100% juga dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 329 miliar rupiah. Lalu dilihat juga untuk laba yang dihasilkan pada tahun berjalan. Kalau kita lihat laba bersih yang dihasilkan oleh PT Wismilak ini tergolong sangat baik, di mana PT Wismilak menghasilkan laba bersih dari Januari sampai di Juni sebesar 246 miliar, meningkat sangat-sangat signifikan dari tahun sebelumnya hanya 82 miliar rupiah. Ini sentimen baik bagi suatu perusahaan apabila mengalami peningkatan pertumbuhan yang sangat baik, karena peningkatan laba tentunya menyebabkan kinerja juga tergolong baik bagi suatu perusahaan. Kalau kita simpulkan dari PT Wismilak untuk sampai kuartal 2 2023 kinerja keuangan masih sangat baik. Dilihat dari pendapatan yang masih meningkat, ditambah lagi laba bersihnya meningkat sangat-sangat signifikan. Secara kinerja keuangan so far masih baik untuk PT Wismilak Inti Makmur Tbk. Lalu yang ketiga ada PT Adi Sarana Armada dengan kode saham ASA. Sampai kuartal 2 2023 PT Adi Sarana Armada menghasilkan pendapatan 2,3 triliun rupiah. Di mana angka tersebut menurun dari tahun sebelumnya yang sebesar 3,1 triliun rupiah. Nah,
Dari pendapatan disimpulkan bahwa PT Adisana Armada mengalami penurunan pendapatan yang menyebabkan laba kotornya juga ikut menurun. Lalu untuk laba bersih yang dihasilkan untuk emiten ini, PT Adisana Armada mengalami penyusutan di laba bersihnya. Kita lihat di laba bersih di sini. Tahun ini menghasilkan laba bersih 69,5 miliar rupiah, menurun dari tahun sebelumnya yang sebesar 114 miliar rupiah. Ada penurunan hampir sekitar 50%-an dari tahun sebelumnya apabila kita melihat laporan kuartal 2 2023 dari PT Adi Sarana Armada. Secara kesimpulan, secara kinerja keuangan untuk PT Adi Sarana Armada cenderung mengalami penurunan dilihat dari profitabilitas dari pendapatan yang menurun, ditambah lagi laba bersihnya juga menurun sangat signifikan. Lalu perusahaan yang keempat yang kita bahas yaitu perusahaan yang bergerak dalam sektor transportasi, yaitu penyediaan taksi dan rental mobil. Nah, di sini PT Bluebird yang kita bahas pada kuartal 2 2023 menghasilkan pendapatan sebesar 2 triliun rupiah, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 1,5 triliun rupiah. Lalu dengan pendapatan tersebut perusahaan dapat menghasilkan laba sebesar 259 miliar rupiah dan meningkat dari tahun sebelumnya, dan peningkatan juga cukup sangat signifikan dari PT Bluebird. Kalau kita lihat dari profitabilitas dari pendapatan dan labanya, PT Bluebird sampai kuartal 2 2023 cenderung baik. Dapat disimpulkan bahwa secara kinerja keuangan untuk PT Bluebird di tahun 2023 ini sangat-sangat baik untuk kinerja keuangannya. Nah, itu tadi update dari keempat emiten terkait laporan keuangan kuartal 2 yang baru-baru terbit beberapa hari yang lalu. Sekian dari kami, terima kasih.